Halo guys, welcome back to the video dan kali ini seperti yang kalian udah ketahui, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 1-1. Bukan cuma Arab Saudi doang yang ditahan imbang, tapi Australia juga kali ini yang sebelumnya kita dihabisin dengan skor 4-0 di Piala Asia. Kali ini kita bisa memberikan skor 0-0 di mana di sini yang jadi highlights kita sebenarnya adalah dari segi defense. Tapi ada beberapa catatan juga yang sebenarnya cukup penting untuk dilirik oleh Indonesia. Dan karena kedepannya juga kita, kalau secara hitung-hitungan di atas kertas, kita bisa ngunggulin Bahrain dan China, terutama China. Karena kalau China ini dia udah ngalamin 2 kekalahan dan ini adalah momentum yang bagus juga buat Indonesia. Sementara Bahrain ini tuh berada di grade yang sama bisa dibilang dengan Indonesia. Dan kedua tim ini bisa menjadi sama-sama kuda hitam buat di grup C. Walaupun kalah sama Jepang, Bahrain bisa menang lawan Australia. Dan Australia kali ini juga baru meraih 1 poin, sementara kita di posisi 4 bisa meraih 2 poin. Tapi di sini yang jadi catatan adalah bagaimana Bahrain ini benar-benar tricky karena seperti yang udah dilakukan dia lawan Australia yang udah dibahas juga sebelumnya gimana mereka mengulur-ngulur waktu. Mereka melakukan trik-trik lagi ketika mereka melakukan perlawanan dengan Jepang. Dan salah satunya ini adalah sinar laser, momen yang ngingetin kita sama momen AFF 2010. Di mana momen-momen itu juga kurang menyenangkan, yang jelas kita udah tahu apa yang dilakuin sama Bahrain dan kita nggak boleh kebawa sama arusnya dia, di mana permainan emosi yang mereka mainkan ini juga bakal penting banget untuk bisa kita atasin kalau kita mau menang lawan Bahrain. Nah, balik lagi ke Indonesia Australia. Indonesia kalau dari segi kiper ini luar biasa, justru dengan adanya Martin Paes. Tanpa Martin Paes kemarin itu Indonesia mungkin bisa jebol banyak. Tapi kita juga punya defense yang luar biasa. Kita punya Justin Hubner yang bermain disiplin kemarin. Ada juga Jay Itzes yang benar-benar organize sisi belakang dengan sangat baik. Dan juga ada Rizky Ridho yang kemarin juga bisa benar-benar bermain juga sangat baik. Walaupun juga mungkin kalau dari sisi kiri dan kanan kita sempat ada 1-2 momen kecolongan, tapi semuanya bisa diantisipasi dengan baik. Thank you berkat dari back dan kiper yang performanya luar biasa. Rizky Ridho juga di sini menjadi highlight dari pertandingan ini juga karena sebenarnya udah berkali-kali juga dibilang di luar di mana Rizky Ridho ini berhasil bersaing juga dengan para pemain-pemain yang abroad, di mana dia tetap bisa jadi pilihan utama, di mana hanya Rizky Ridho yang secara konsisten ini dipilih untuk tetap berada dalam skuad utama. Nah, tantangan buat Rizky Ridho akan segera datang dengan hadirnya Messi Gers. Dan kalau ngelihat performanya dia sejauh ini, ya gue harap dia bisa bermain di luar negeri pastinya. Karena ya sayang kalau cuma di Liga Indonesia. Kalau di luar negeri dia bisa berkembang lebih jauh. Nah, lanjut ke lini tengah. Lini tengah ini yang sebenarnya sangat diharapkan untuk bisa jadi motor baik itu serangan maupun dari sisi bertahan. Nah, sebenarnya 10 menit awal itu udah berjalan sangat baik di mana kita berhasil menekan Australia walaupun kita juga kesulitan untuk menembus balik lagi pertahanan dari Australia. Pertahanan Australia ini benar-benar bagus banget kemarin, terutama dari segi dua center back-nya, Harry Sotar terutama itu jadi sorotan karena di mana-mana ada dia, dan pemain striker kita semuanya dijegal sama dia. Ragnar, Strike, Marcelino semua dihadang sama dia. Kita susah banget buat ngelewatin orang ini, gitu kan. Tapi di satu sisi ada satu hal yang disayangkan, di mana performa kita ini di 10 menit pertama ini tiba-tiba hilang begitu aja setelah Australia pegang bola pelan-pelan, main bola atas. Kita sendiri juga dari segi ngedefend abis itu lama-lama keikutan untuk main bola atas terus dan berusaha untuk langsung direct main ke depan. Mungkin kalau di posisi kayak gini kita harus lebih sabar juga dalam membangun serangan. Contohnya ada satu momen di mana Rafael Strike di sini terlalu maksa buat ngelewatin Sutar. Padahal kalau dari segi fisik, segi speed juga
masih lebih menang sutar. Di sini dia bisa sebenarnya momennya untuk lebih sabar nunggu satu pemain untuk bisa diajak kombinasi sebenarnya. Tapi overall memang defense-nya Australia di sini yang bagus, dan memang yang jadi catatan adalah gimana di lini depan juga kita ini butuh gol yang lebih banyak gitu secara konsisten. Tapi untuk skor lawan Australia ini udah cukup bagus karena balik lagi lawannya udah Australia. Walaupun kalau gue pribadi sebenarnya Indonesia itu bisa menang lawan Australia, menang tipis. Karena kalau ngeliat juga terutama performa 10 menit di awal, kita ini bisa banget untuk megang kendali permainan dan at least bisa cetak 1 gol. Tapi kemarin kita benar-benar dibombardir, malah kita ikut-ikutan main bola-bola atas yang harusnya kita lebih banyak bisa melakukan bola-bola bawah gitu kan. Sementara kita ngasih Australia ini lebih banyak chance untuk lebih memainkan bola. Tapi di satu sisi memang rumput dari GBK ini juga jadi catatan tersendiri. Ada satu momen di mana Walsh nendang itu rumputnya mental. Jadi ya balik lagi rumput GBK ini balik lagi jadi sorotan setelah sebelumnya nggak lama itu dipakai untuk misa saat kedatangan Paus Fransiskus. Jadi ya memang cukup berpengaruh juga secara nggak langsung. Tapi once again 2 poin ini adalah hasil yang luar biasa buat Indonesia sendiri di mana kita berada gitu kan. Semoga lawan Bahrain dan lawan Cina kita bisa memenangkan pertandingan ini, karena balik lagi kalau secara apple to apple kita bisa banget buat menang lawan Bahrain dan Cina asal kita bisa memanfaatkan peluang yang ada ini dengan baik. So itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan semoga Indonesia bisa meraih lebih jauh ke depannya. Itu aja. Thank you.